Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 329 sampai 330. Bab 329. Kamu datang dan bertarung. Kamu tidak mengatur istrimu dengan baik, jadi aku ingin kamu mendisiplinkannya di hadapanku sekarang. Xie Chengqian bingung, Qin Fanglan juga bingung. Dia sudah sangat kuat di depan Xie Chengqian selama bertahun-tahun, tapi sekarang dia akan dikalahkan olehnya. Dia merasa sangat malu. Apa? Kamu tidak senang? Lin Xiaoyu mencibir. Kalau begitu biarkan pengawalku mengambil tindakan. Seorang pengawal jangkung seperti beruang melangkah maju. Qin Fanglan sangat ketakutan sehingga dia kehilangan separuh hidupnya jika dia benar-benar membiarkan orang ini memukulinya. Lebih baik membiarkan Xie Chengqian melakukannya. Lagi pula, dia hanyalah seorang pria paruh baya dengan tubuh lemah. Tidak, Qin Fanglan berkata dengan cepat, dan kemudian berteriak pada Xie Chengqian. Apa yang kamu lakukan? Pukul aku. Xie Chengqian telah terkendali selama bertahun-tahun, dan dia tidak punya nyali untuk melakukan apapun. Sebaiknya kamu cepat. Kalau tidak aku tidak akan punya kesabaran untuk menunggu. Qin Fanglan sangat marah dan berteriak dengan marah. Kamu tidak berguna. Apa kamu tidak mendengarku? Xie Chengqian melihat bahwa pertarungan tidak mungkin lagi dilakukan, jadi dia mengertakkan gigi dan memukulnya. Tidak ringan atau berat, tidak nyeri atau gatal. Wajah Lin Xiaoyu menjadi dingin. Dengan kekuatan seperti ini, apakah kamu membodohiku? Qin Fanglan tidak pernah bermimpi bahwa dia akan mengajukan permintaan seperti itu kepada Xie Chengqian dalam kehidupan ini. Yang paling sulit, lebih sulit, apakah kamu masih laki-laki? Kilatan kemarahan melintas di mata Xie Chengqian. Selama bertahun-tahun, Qin Fanglan selalu memarahinya, dan sikap sinisnya yang biasa bahkan lebih banyak lagi. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki kebencian di dalam hatinya? Hanya saja aku biasanya tertekan oleh diriku sendiri. Tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan seperti itu sekarang. Mata Xie Chengqian mengeras dan dia mencambuk dengan keras. Patah, ya Tuhan, Qin Fanglan menangis dan melolong beberapa saat. Xie Chengqian merasakan kenikmatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ayo, buat 10 pukulan. Xie Chengqian mengayunkan dahan dan menariknya ke bawah satu persatu, menyebabkan Qin Fanglan terbaring di tanah dan meratap. Ekspresi gembira muncul di wajahnya tanpa disadari. Keren abis, setelah 10 pukulan, Xie Chengqian berhenti dengan hati yang masih penuh. Lin Xiaoyu mengangguk puas. Ingat, berhati-hatilah dengan apa yang Anda katakan di masa depan. Lalu dia pergi dengan pengawalnya. Sayang, kamu baik-baik saja. Xie Chengqian membuang dahan itu, mengangkat Qin Fanglan dan berkata dengan hati-hati. Setelah pemukulan, dia menjadi pengecut yang sama lagi. Qin Fanglan meringis kesakitan, mengertakkan gigi dan berkata, keluar, keras sekali. Saya pikir Anda ingin memukul saya sampai mati. Xie Chengqian tersenyum pahit. Nona Lin berkata jika dia tidak puas, dia akan meminta pengawalnya untuk datang. Saya tidak berani menghadapinya. Lagi pula, bukankah kamu juga membiarkan aku menggunakan kekuatanku? Qin Fanglan menendangnya dengan keras dan mengutuk. Diam, kamu sia-sia, idiot, tidak berguna. Xie Chengqian tidak berani membantah, dan hanya diam. Setelah memarahinya, Qin Fanglan dan yang lainnya kembali ke rumah. Dia tidak terluka parah. Hanya sakit pada saat itu, tetapi pukulan psikologisnya lebih besar. Yeyan, ini Yeyan lagi. Aku tidak bisa menjalani kehidupan yang baik tanpa dia, kata Qin Fanglan dengan getir. Xie Chengqian menggerakkan sudut mulutnya. Ini tidak ada hubungannya dengan Yeyan. Itu semua karena dia berbicara tanpa berpikir. Apalagi Nona Lin melepaskannya demi Yeyan. Namun dia hanya berani memikirkan kata-kata ini di dalam hatinya, dan tidak pernah berani mengucapkannya dengan mulutnya. Kali ini, Ye Yan telah melakukan pelayanan yang baik lagi.
apa yang harus kita lakukan? Di sisi lain, Filani, Xie, wanita tua itu tampak sangat diam sepanjang perjalanan pulang. Sesampainya di rumah, Xie Kaidong akhirnya bertanya, "Nenek, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Xie Jing benar-benar mendapatkan hal yang bagus, bukankah rencana kita sia-sia? Dia ragu-ragu sejenak dan berkata ragu-ragu, "Bagaimana kalau meminta bantuan Nona Huang?" Nyonya Xie mendengus dingin. "Di mana otakmu? Saya di sini untuk bekerja sama denganmu, bukan untuk menjadi pengasuhmu. Kamu adalah calon tuan dari keluarga Xie. Jika kamu meminta bantuan ketika kamu mengalami hal seperti ini, bukankah itu akan membuat orang lain meremehkanmu?" Xie Kaidong tidak bisa mengangkat kepalanya setelah diberitahu. "Kalau begitu, tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang." Kenapa Xie Jing sangat beruntung? Nyonya Xie tampak murung dan tersenyum dingin. "Keberuntungan? Saya rasa tidak." Xie Kaidong tertegun, tidak mengerti maksud neneknya. Nyonya Xie menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang, "Dalam rapat hari ini, tahukah Anda mengapa saya tidak berbicara?" "Kenapa?" Xie Kaidong bertanya dengan patuh. Nyonya Xie berkata, "Itu karena aku tiba-tiba menyadari bahwa dahulu aku selalu mengabaikan satu orang, yaitu Ye Yan." "Sampah itu, apa yang harus dia perhatikan?" Xie Kaidong berkata tidak setuju. "Jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, Xie Jing telah ditekan oleh kita di masa lalu. Dia hanya bisa bekerja untuk Tuan Xie dengan patuh, dan dia tidak bisa membuat percikan apapun darinya. Tetapi setelah pesta bulan purnama, semuanya tiba-tiba berjalan lancar baginya, dan semuanya berubah menjadi keberuntungan. Baru saja aku memikirkannya dan menyadari bahwa setiap kali Xie Jing mendapat masalah, Ye Yan ini juga terlibat." Mata tua Nyonya Xie yang keruh bersinar terang. Bagaimanapun, dia telah mengalami badai besar dan berkelahi dengan orang-orang sepanjang hidupnya. Jadi begitu dia bertekad, beberapa petunjuk masih dapat dilihat. "Aku menduga Ye Yan ini tidak sesederhana kelihatannya." Xie Kaidong tidak bisa mengikuti dan bertanya dengan hampa, "Apa hubungannya dengan kesulitan kita saat ini?" Nyonya Xie tua memberinya tatapan yang mengatakan, "Gunakan otakmu untuk mencapai tujuanmu. Tentu saja kamu harus menggunakan semua yang kamu bisa." Xie Kaidong menundukkan kepalanya setuju. Nyonya tua Xie menunjukkan senyuman dingin. "Pergilah, mintalah seseorang memanggil Qin Fanglan untukku." Xie Kaidong tidak tahu apa yang akan dilakukan neneknya, tetapi dia tidak berani berkata lebih banyak dan pergi membuat pengaturan. Melihat dia pergi, Xie mencibir di bibirnya. "Ye Yan, tidak peduli kamu manusia atau hantu, aku punya cara untuk menghadapimu." Villa Junshan, Qin Fanglan dan Xie Chengqian sedang makan siang dan tidak berniat keluar, jadi mereka hanya bisa tinggal di rumah. Namun tak lama kemudian, mereka menyambut tamu. "Terima kasih kepada asisten wanita tua itu. Wanita tua itu ingin kamu datang." Qin Fanglan terkejut. "Wanita tua itu benar-benar berinisiatif menemui saya. Terakhir kali saya menerima perlakuan seperti ini adalah ketika Xie Jing mengambil alih jabatan presiden beberapa tahun lalu, bukan?" Nyonya Xie memanggilnya dan ingin dia membujuk Xie Jing untuk membatalkan janji temu. Tentu saja, Qin Fanglan jelas gagal melakukannya. Apa yang terjadi kali ini? Qin Fanglan baru saja diberi pelajaran oleh Lin Xiaoyu, dan sekarang dia merasa sedikit takut. Bab 330 Ye Yan punya masalah. Qin Fanglan bahkan berpikir bahwa wanita tua itu tahu bahwa dia telah menyinggung wanita tertua dari keluarga Lin, jadi dia ingin menghukum dirinya sendiri lagi. "Yah, wanita tua itu meneleponku. Saya tidak tahu, cepat pergi." Asisten itu menyela Qin Fanglan dengan kasar dan berkata. Qin Fanglan benar-benar tidak ingin pergi. Tapi dia tidak punya pilihan selain melanggar perintah wanita tua itu. Saat Xie Chengqian hendak berdiri, asistennya menghentikannya. Satu-satunya orang yang ingin ditemui wanita tua itu adalah Qin Fanglan, jadi tunggu saja di rumah.
Qin Fanglan merasa murung di hatinya. Sudah berakhir, wanita tua itu pasti sudah mengetahui tentang keluarga Lin. Wajahnya sedikit pucat, Xie Chengqian juga sedikit bingung. Tapi asistennya tidak berniat menunda mereka dan langsung membawa Qin Fanglan pergi. Terima kasih kepada villa wanita tua itu, Qin Fanglan dibawa ke ruang belajar dengan gemetar. Nyonya Xie sedang duduk di kursi bos dengan mata tertutup untuk mengistirahatkan pikirannya. Bu, Qin Fanglan berkata dengan takut-takut. Nyonya tua Xie membuka matanya dan meliriknya. Duduklah, nada suaranya tiba-tiba lembut. Qin Fanglan dengan cepat duduk di tengah bangku, tetapi tidak berani duduk sepenuhnya. Nyonya Xie berkata dengan nada lembut, Fanglan, kamu telah menikah dengan keluarga Xie selama bertahun-tahun. Meskipun kamu adalah menantu perempuan, kamu sebenarnya adalah kesabaran keluarga Xie. Ya, saya sangat berterima kasih kepada keluarga saya. Qin Fanglan mengangguk dengan cepat. Aku datang kepadamu hari ini hanya karena aku ingin memberitahumu sesuatu tentang keluargaku, kata Nyonya Xie tua. Qin Fanglan menelan ludah. Dia sedikit bingung. Kapan ibu mertua ini pernah berbicara dengannya dengan nada yang begitu lembut? Dia sedikit tersanjung. Meskipun ada beberapa konflik antara Xie Jing dan saya di masa lalu, itu semua demi perkembangan keluarga Xie, bukan? Qin Fanglan tidak tahu apa yang tiba-tiba dikatakan wanita tua ini kepadanya, tapi itu tidak menghentikannya untuk setuju. Ya, Anda benar. Nyonya Xie pura-pura menghela nafas, tetapi baru-baru ini, saya menemukan ada banyak kesalahpahaman antara Xie Jing dan saya. Qin Fanglan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Meskipun dia tidak pintar, dia tahu bahwa ada lebih dari sekedar kesalahpahaman antara putrinya dan ibu mertuanya. Tentu saja Nyonya Xie tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia mengubah topik pembicaraan. Baru-baru ini, aku juga merenungkan fakta bahwa aku memang agak kasar terhadap Xie Jing di masa lalu. Qin Fanglan, tidak, tapi itu juga untuk membuatnya marah. Qin Fanglan, itu benar. Nyonya Xie meliriknya, dan nadanya tiba-tiba menjadi bermakna. Jadi, saya juga mempertimbangkan apakah akan memberinya lebih banyak kesempatan. Qin Fanglan, terima kasih. Di tengah kata-katanya, dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan sadar. Apa yang dimaksud wanita tua itu dengan ini? Dia meneleponku sendirian dan berkata bahwa dia ingin memberi Xie Jing kesempatan. Apakah itu berarti pewaris keluarga Xie? Qin Fanglan menjadi sedikit bersemangat karena tebakannya. Nyonya tua, apa maksudmu? Dia bertanya ragu-ragu. Tanpa diduga, ekspresi Nyonya Xie berubah dan dia berkata dengan tenang, saya tidak bermaksud apa-apa. Tapi ketika dia melakukan ini, Qin Fanglan merasa lebih masuk akal. Bagaimanapun, Nyonya Xie telah memihak Xie Kaidong selama bertahun-tahun, jadi dia tidak bisa mengubah emosinya secara tiba-tiba. Senang rasanya memiliki tanda ini sekarang. Ketika Qin Fanglan berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi ibu dari kepala keluarga Xie di masa depan, dia merasa hidupnya sangat menjanjikan. Tapi kemudian, ekspresi Nyonya Xie berubah. Menurutku sikap Xie Jing akhir-akhir ini kurang tepat. Kamu tidak hanya berkonfrontasi denganku lagi dan lagi, tetapi kamu juga secara aktif memprovokasi konflik dalam keluarga Xie. Bagaimana ini mungkin? Apa yang dia katakan benar-benar membingungkan benar dan salah. Tetapi pikiran Qin Fanglan dipenuhi oleh masalah ahli waris, dan dia tidak punya waktu untuk menyelidikinya. Tidak. Ibu, tolong dengarkan penjelasanku. Xiao Jing pasti tidak melakukan ini. Kamu pasti salah paham. Dia segera membela diri. Takut wanita tua itu tidak bahagia dan kembali ke sikap menyayanginya di masa lalu pada Xie Kaidong. Nyonya Xie memperlambat nadanya dan berkata, saya juga merasa aneh. Dulu, Xiao Jing adalah anak yang penurut. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini?
Pemikiran Qin Fanglan telah sepenuhnya dikendalikan oleh ritme pengencangan dan relaksasi wanita tua itu. Begitu dia mendengar ini, dia mulai berpikir tentang bagaimana mengabaikan tanggung jawab ini. Tidak butuh waktu lama dan dia menemukan kandidat dengan mudah. Ini semua disebabkan oleh Ye Yan yang tidak berguna itu. Dia pastilah yang menghasut Xiao Jing di tengah-tengah. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Nyonya Xie. Sangat bagus, inilah hasil yang dia inginkan. Dengan sedikit bimbingan, Qin Fanglan akan menjadi alat untuk memperjelas faktor-faktor yang tidak stabil baginya. Fanglan, memikirkan hal ini, nada suara Nyonya Xie menjadi lebih lembut. Saya melihat beberapa hal lebih jelas daripada Anda, dan bahkan lebih jelas daripada Xie Jing. Itulah mengapa saya memanggil Anda ke sini hari ini. Qin Fanglan tercengang. Apa maksudmu? Saya sudah lama melihat ada yang tidak beres dengan Ye Yan, kata Nyonya Xie. Apa yang dia katakan sama sekali tidak pantas untuk dicermati. Tapi Nyonya Xie tidak khawatir sama sekali, karena dia sudah lama memahami Qin Fanglan. Dia adalah menantu perempuan yang biasanya terlalu percaya diri dan berpikiran sempit. Aneh kalau dia bisa menoleransi Ye Yan. Dia tidak akan pernah memikirkan baik-baik apa yang dia katakan, dia hanya akan setuju. Benar saja, ketika Qin Fanglan mendengar ini, dia langsung bersemangat. Kamu juga berpikir begitu, ya Tuhan. Aku benar, Ye Yan itu bencana. Nyonya Xie mendengarkannya dengan sabar selama 3 menit sebelum menyela. Jadi, sebagai seorang ibu, Anda harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah putri Anda ini. Tapi Qin Fanglan terhenti sejenak, lalu mengangguk dengan canggung. Ya, saya pasti akan mencoba mencari jalan. Tapi, Xiao Jing tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan dia tidak ingin bercerai. Nyonya Xie mendengus dingin. Kalau begitu, itu masalahmu. Setelah selesai berbicara, dia sepertinya merasa kegembiraannya saja tidak cukup, jadi dia menambahkan dengan ringan. Bagaimanapun, saya tidak akan membiarkan pemimpin masa depan keluarga Xie dipengaruhi oleh orang luar. Kilatan kepanikan melintas di wajah Qin Fanglan. Dia baru saja punya harapan, bagaimana bisa berakhir seperti ini? Nyonya tua, Xie Jing juga cucumu, kamu tidak bisa mengabaikannya. Mata Nyonya Xie dalam-dalam, aku ingin mengurusnya, tapi apakah Xie Jing akan mendengarkanku? Apalagi kali ini Ye Yan banyak membantunya. Qin Fanglan mengertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa. Ya, mangkuk porselen bernilai 50 juta, sungguh suatu pencapaian yang luar biasa. Setelah mengatakan ini, Xie merasa panasnya hampir habis. Dengan karakter Qin Fanglan, ini cukup baginya untuk mengambil beberapa keputusan. Bagaimanapun, pikirkan baik-baik tentang apa yang harus kamu lakukan untuk Xie Jing dan dirimu sendiri. Pergilah, Qin Fanglan sebenarnya ingin wanita tua itu membantunya menemukan solusi. Tetapi dia sudah menerima perintah penggusuran dan hanya bisa pergi dengan berat hati. Bersambung.